Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang masih berada di channel ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan diri saya sendiri ya, tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, saran, kritik, ada yang perlu didiskusikan, boleh ditulis di komen ya. Kali ini saya mau mereview kasusnya Vicky Prasetyo yang masih hangat karena penahanannya kemarin. Jadi Vicky Prasetyo ini ditahan di kepolisian dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini yang kita bicarakan, perzinahan dalam KUHP dan hukum Islam. Review kasus Vicky Prasetyo. Kalau bicara masalah perzinahan, memang ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan tindakan begitu, untuk dilakukan kriminalisasi, karena sebenarnya perzinahan ini sudah merupakan satu kejahatan yang extraordinary sebenarnya. Jadi yang kelihatan di permukaan itu hanya ujungnya saja, biasa kita sebut sebagai fenomena gunung es. Karena kasus ini, karena masalah perzinahan ini berada dalam posisi yang sebenarnya darurat. Sebenarnya bisa kita katakan darurat karena anak-anak, karena adanya era 4.0 ini itu menjadi mendadak dewasa begitu ya. Jangankan sekarang, zaman saya sekolah dulu itu teman saya kelas 2 SMP itu sudah ada yang keluar dari sekolah. Kenapa keluar dari sekolah? Karena dia hamil di luar nikah dengan pacarnya. Jadi zaman saya SMP dulu itu sekitar tahun 90-an ya, sekitar tahun 90-an, apalagi sekarang zamannya banyak YouTube, kemudian tersebar film-film porno, itu pokoknya itulah zaman gadget. Nah, sebenarnya penting untuk dijadikan satu perbuatan hukum yang dikenakan sanksi atau perbuatan pidana, atau biasa kita namakan dikriminalisasi. Jadi satu perbuatan yang dijadikan perbuatan pidana atau perbuatan kriminal itu kriminalisasi. Tetapi karena pembuktiannya yang nantinya akan susah, maka untuk merumuskan atau memformulasikan peraturan mengenai perzinahan ini juga susah. Jadi di RUU KUHP kita juga lama sekali untuk membicarakan itu, sampai akhirnya kemarin bisalah dirumuskan, tetapi tetap permasalahan utama adalah pembuktian. Karena apa? Karena perzinahan itu pembuktiannya, yang tahu seseorang melakukan perzinahan itu adalah dirinya sendiri dan yang di atas. Dirinya sendiri, pasangan zinanya, dan yang di atas Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada beberapa kabar dari media elektronik ya. Silakan nanti dibaca. Isu viralnya adalah Vicky melakukan dan merekam penggerbekan. Ini yang saya lupa, kira-kira 1 tahun yang lalu ini Vicky melakukan penggerbekan di rumahnya Angel Elga, yang notabene itu juga rumahnya, karena ketika itu Angel Elga dan Vicky Prasetyo itu masih terikat dalam perkawinan sah. Jadi Angel Elga sebenarnya sudah minta pisah, tetapi masih belum dilakukan ke pengadilan agama. Jadi belum ada gugatan cerai ke pengadilan agama. Ketika itu Angel Elga masih mengutarakan niatnya untuk pisah di rumahnya Vicky. Jadi dia mengutarakan itu di keluarganya Vicky Prasetyo. Nah, ketika itu Vicky Prasetyo melakukan penggerbekan. Dia memanggil media elektronik begitu, kemudian RT, ada pihak kepolisian dan keluarganya melakukan penggerbekan. Setelah penggerbekan itu, nah ini yang penuh dengan drama. Saya katakan ini karena benar-benar dramatis gitu ya.
seperti lagunya Ahmad Albar, dunia ini memang panggung sandiwara gitu, nggak tahu siapa aktornya adalah kita gitu. Seperti itu. Sangat dramatis sekali, ada adegan menangis histeris, terus kemudian ada pendobrakan, pintu itu didobrak sampai jebol. Kemudian isu viral berikutnya adalah Vicky laporkan perzinahan. Nah, ketika penggerebekan itu dikatakan oleh Vicky itu digunakan sebagai barang bukti bahwa istrinya sudah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, yang di berita dikatakan adalah seorang aktor yang bernama Vicky Alman. Nanti kita bicarakan sebenarnya hak Vicky untuk melaporkan perzinahan itu yang bagaimana itu di dalam undang-undang kita. Yang terakhir ya, jadi beberapa waktu yang lalu ini justru sebaliknya, karena perzinahan itu kemudian tidak terbukti. Perzinahan yang dituduhkan oleh Vicky tidak terbukti, malah kemudian menghantam balik ke Vicky Prasetyo. Vicky diadukan telah melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan akhirnya kemarin terbukti memenuhi unsur-unsur dan dia ditahan. Zina dan pembuktian perzinahan. Zina dalam hukum agama. Zina dalam agama manapun dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan dalam hukum Islam, zina itu sebenarnya bisa diperluas, bukan hanya zina antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan, tetapi melihat sesuatu yang istilahnya yang tidak baik, melihat sesuatu yang berbau-bau porno misalkan, itu juga bisa dikatakan zina mata. Tetapi dalam hal ini yang kita bahas adalah zina yang yang syaratnya dikatakan adalah wati itu adalah bahwa kelamin laki-laki itu masuk ke dalam kelamin perempuan, itu wati. Jadi syarat dikatakan zina menurut Islam ya, menurut hukum Islam itu adalah wati tadi itu. Pembuktian perzinahan. Dalam hukum Islam, pembuktian itu memang bisa dikategorikan misalkan dalam hal muamalah itu hanya butuh 2 orang laki-laki sebagai saksi, 2 orang laki-laki, dan 1 orang laki-laki ini bisa digantikan oleh 2 orang wanita. Jadi untuk dalam hal muamalah sebagai saksi bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita atau 2 orang laki-laki. Tetapi dalam kasus perzinahan itu harus 4 orang laki-laki yang melihat langsung. Misalkan ada A, B, C, D, itu ada kesempatan untuk melihat, misalkan ada orang berzina kemudian di situ ada lubang begitu ya, dan A, B, C, D ini harus melihat semuanya, tapi ini nggak mungkin gitu ya. Karena nggak mungkinnya kemudian ada hadis mengenai Ma'is ini mendatangi Rasulullah kemudian dia mengaku berzina. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan zina. Ketika Ma'is mengatakan itu, Rasulullah berpaling sampai beberapa kali berpaling, dan Ma'is mengulangi pengakuannya, ya Rasulullah saya sudah berzina. Sampai akhirnya Rasulullah kemudian memanggil Ma'is, dan Rasulullah bertanya kepada Ma'is, wahai Ma'is, apakah kamu sudah gila? Pertanyaan Rasulullah ini menurut saya itu ada beberapa makna. Yang pertama, Ma'is ditanya apakah dia sudah gila. Kemungkinan kalau misalkan Ma'is menjawab iya Rasulullah saya memang gila, nah ini masuk, maka Ma'is tidak akan dikenakan hukuman, tidak dikenakan sanksi berdasarkan hadis rufi'al qalamu ala thalathin. Jadi diangkat pena itu terhadap 3, seorang anak sampai dia dewasa, kemudian orang gila sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai dia bangun. Makna yang kedua, orang yang mengaku sudah berzina itu orang gila memang. Karena apa? Karena seharusnya dia bertobat saja. Tidak ada yang tahu bahwa dia sudah melakukan zina kecuali dia, pasangannya, dan yang di atas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu percaya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Ma'is, apakah kamu sudah menikah? Jadi dalam hukum Islam itu zina itu ada 2 kategori ya, ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Kalau yang muhsan ini adalah orang itu sudah menikah dan melakukan zina dan hukumannya adalah rajam. Ketika itu Ma'is mengatakan, iya Rasulullah saya sudah menikah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk
merajam Maiz sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini adalah seseorang yang melakukan perzinahan sedangkan dia tidak berada dalam pernikahan atau belum menikah. Dia belum menikah. Maaf. Ghairu muhsan adalah seseorang yang melakukan zina sedangkan dia belum menikah. Itu hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, menurut hukum agama juga ini zina itu bisa dijadikan alasan perceraian. Nah, dalam konteks kita di Indonesia ini, zina tidak bisa dihukum ya. Perbuatan zina tidak bisa dihukum kecuali bisa digunakan sebagai alasan perceraian. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ada, terus kemudian di Undang-Undang Perkawinan juga ada, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, kemudian zina dalam hukum positif juga demikian. Zina ini tidak bisa dikenakan pidana karena perbuatan zinanya. Tetapi bisanya kalau zina itu misalkan dilakukan di tempat umum. Nah, ini bukan karena perbuatan zinanya, tetapi karena dia mengganggu ketertiban umum, begitu. Kemudian ada lagi dalam hukum positif zina ini bisa dipidana. Jadi ada di pasal 284 nanti saya tayangkan di pasal 284, tetapi itu juga bukan karena perbuatan zinanya, tetapi karena orang ini sudah menikah kemudian melakukan perzinahan. Jadi lebih ke arah bahwa dia itu sudah menodai perkawinan yang suci. Nah, untuk pembuktiannya dalam hukum positif ya, pembuktiannya sebenarnya bisa kita masukkan ke KUHP ya, ke KUHP. Tapi ada satu lagi, kalau untuk perzinahan itu ternyata bisa divisum. Saya nggak tahu teknisnya atau metodenya bagaimana, tetapi itu bisa divisum bahwa apakah seseorang itu sudah melakukan perzinahan. Nah, itu divisum apakah mungkin ya, saya nggak tahu juga apakah di situ ada bekas sperma atau bagaimana itu, sehingga ketika Vicky menuduh bahwa Angel Elga dan Vicky Alman itu sudah melakukan perzinahan, itu kemudian mereka melakukan visum dan hasil visumnya keluar dan tidak terbukti bahwa mereka sudah melakukan perzinahan. Pencemaran nama baik dalam KUHP. Pencemaran nama baik dalam KUHP itu ada diatur dalam pasal 310 ada, kemudian pasal 315 itu ada. Yang menjadi catatan pencemaran nama baik itu adalah dia diucapkan di depan orang lain sehingga ada muncul rasa malu. Nah, itu yang jadi intinya adalah ada rasa malu dari seseorang yang dicemarkan nama baiknya. Kalau dalam Undang-Undang ITE itu sebenarnya kembali juga ke pasal-pasal dalam KUHP, tetapi pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE ini dilakukan dengan media elektronik, begitu. Jadi di Undang-Undang ITE-nya nanti juga kembali ke pasal-pasal yang ada di KUHP. Nah, ini yang di pasal 27-nya ya, ini yang dituduhkan kepada Vicky Prasetyo, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan ini. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, Undang-Undang ITE ini atau khususnya pasal 27 ayat 3 ini adalah delik aduan. Di video yang lalu sudah saya jelaskan mengenai delik aduan ya, dan masalah perzinahan ini adalah delik aduan yang absolut. Kalau misalkan Vicky Prasetyo itu melaporkan Angel Elgan, otomatis pasangan yang dituduhkan telah melakukan perzinahan tadi itu juga ikut tersangkut, tidak bisa dipisah. Yang dilaporkan adalah Angel Elganya saja ataukah Vicky Almannya saja, tapi dua-duanya ikut. Itu yang dinamakan delik aduan yang absolut. Tapi apakah Vicky Prasetyo bisa melakukan pengaduan dengan menggunakan pasal 284? Nah, nanti ada kita jelaskan juga. Penjelasan merujuk jadi Undang-Undang
ini pasal 27 Undang-Undang ITE ini merujuk pada pasal-pasal KUHP tentang penghinaan. Ya, ini penjelasannya ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini mengenai perubahan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tapi di Undang-Undang ITE-nya sendiri tidak dijelaskan begini, tidak dijelaskan. Jadi masih tidak ada penjelasan mengenai apa yang dinamakan penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Nah, kemudian di perubahan Undang-Undang ITE ini disebutkan, jadi tetap merujuk pada pasal-pasal penghinaan yang ada dalam KUHP, pasal 310 bisa pasal 315, kemudian yang untuk penghinaan yang khusus ada kaitannya dengan seksual atau kesopanan itu ada di pasal 281 dan seterusnya ya, pasal 281 kalau tidak salah itu nanti. Nah, penjelasan pasal 27 ini di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan mengenai apa yang dinamakan mendistribusikan, kemudian apa yang dinamakan dengan mentransmisikan, dan yang terakhir yang dimaksud dengan membuat atau dapat diakses. Nah, dalam kasusnya Vicky, ketika itu sudah dapat diakses dan dipublikasikan oleh media-media elektronik gitu. Jadi jelas masuk ke pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 45-nya ini hanya menjelaskan mengenai apabila terbukti telah dilakukan pencemaran nama baik sebagaimana pasal 27, maka sanksinya adalah ini di pasal 45. Sanksinya adalah 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini kan ada dan atau ini berarti kumulatif alternatif. Jadi bisa kumulatif, bisa alternatif. Bisa 6 tahun plus 1 miliar atau bisa 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Nah, sekarang pasal 284 ini yang dituduhkan Vicky Prasetyo sebenarnya bagaimana, apakah bisa Vicky menggunakan pasal 284 ini? Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama 9 bulan. Ancaman penjara tersebut ditujukan bagi seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Nah, yang pas untuk laporan Vicky itu ini, seorang perempuan yang telah menikah. Ya, jadi Angel Elga jelas telah menikah karena ini yang melaporkan adalah suaminya Vicky Prasetyo. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Apakah perempuan tersebut berlaku pasal 27 BW? Jelas ya, kalau perempuan itu jelas dia berlaku pasal 27 BW. Karena dalam hukum Islam juga demikian. Jadi seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami saja gitu. Tetapi kalau yang ini misalkan seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan berlaku pasal 27 BW. Nah, kalau yang ini pasal 27 BW itu adalah monogami mutlak. Jadi seorang laki-laki itu hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan. Ya. Bahasanya itu sampai maut memisahkan. Jadi hanya boleh itu. Itu kalau dalam BW itu kita namakan monogami mutlak, monogami absolut atau monogami mutlak. Tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, monogami laki-laki itu adalah monogami terbuka. Jadi dia masih bisa melakukan pernikahan dengan wanita yang lain asalkan memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya, di KHI juga ada. Jadi kalau yang ini sebenarnya, yang ini tidak bisa diberlakukan pasal 27 ya. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan. Nah ini. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan dia beragama Islam, ini dia tidak berlaku pasal 27 BW. Karena dalam hukum Islam sendiri, itu poligami itu sebenarnya dibolehkan dengan syarat tertentu begitu ya, syaratnya adil. Nah itu menjadi polemik sebenarnya, tapi nanti kita bicarakan di waktu yang lain. Nah ini yang ketiga, seorang laki-laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan.
seorang laki-laki yang ikut serta. Jadi laki-laki ini bisa tidak menikah tetapi perempuannya yang menikah. Jadi ini melakukan perbuatan berzina dengan ini, yang poin kedua. Nah, kemudian ini seorang wanita tidak menikah, yang ikut serta melakukan perbuatan berzina ini tidak menikah, tapi dia melakukan perzinahan dengan laki-laki yang sudah menikah. Nah ini, jadi yang keempat ini dia berhubungan dengan ini laki-laki yang telah menikah. Pasal 27-nya, nah ini tadi yang saya sebutkan, pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja. Ya, sudah habis slide-nya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih masih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Apabila ada kritik, apabila ada saran, masukan, silakan ditulis di komen di bawah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.